Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rahman Davi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota Palembang dengan metode Simple Additive Weighting untuk tugas sistem informasi. Yang pertama, tujuan dari sistem ini yaitu yang pertama, memberi kemudahan bagi para calon pengunjung untuk memperoleh informasi spesifikasi hotel-hotel yang ada di Kota Palembang. Yang kedua, memberi kemudahan bagi para calon pengunjung Kota Palembang dalam memilih hotel yang sesuai keinginan. Yang ketiga, memberi kemudahan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang untuk mengetahui informasi terbaru mengenai spesifikasi hotel-hotel yang ada di Kota Palembang. Dan yang terakhir, memberi kemudahan bagi hotel-hotel yang ada di Kota Palembang untuk berbagi informasi terbaru mengenai spesifikasi hotel mereka. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode pengumpulan data. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data primer antara lain, yang pertama metode observasi, metode interview atau wawancara, dan metode kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan mengandalkan daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya kepada responden yang terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner online dengan 160 sampel responden. Dan yang kedua, data sekunder. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan dalam tugas akhir ini adalah Framework for the Application of System Thinking. Dengan alasan karena standarisasinya baik serta proses yang stabil dan terencana. Tahapan pengembangan sistem dengan FAST adalah sebagai berikut, seperti gambar 1. Selanjutnya, metode pengambilan keputusan. Dalam penyelesaian penentuan hotel yang sesuai penentuan hotel yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan ini akan menggunakan metode FASI, Multiple Attribute Decision Making. Dengan metode Simple Additive Weighting diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungannya sehingga akan didapat alternatif terbaik. Selanjutnya, metode menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam metode penelitian ini, ada bobot dan kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang akan terseleksi sebagai hotel terpilih. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, serta didukung dengan hasil dari kuesioner online yang diisi oleh 160 sampel responden, hasil kuesioner terlampir diperoleh 4 kriteria sebagai berikut. Berikut merupakan keterangan dari nilai yang akan dimasukkan pada data. Dari masing-masing bobot tersebut, maka dibuat suatu variabel yang akan dikonversikan ke dalam bilangan FASI. Yang pertama, kriteria harga sewa kamar hotel C1 pada tabel 2 sebagai berikut. Yang kedua yaitu kriteria lokasi hotel C2 pada tabel 3. Yang ketiga, kriteria fasilitas hotel sebagai berikut. Selanjutnya yaitu perhitungannya. Yang pertama, menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan atau W setiap kriteria. Pengambilan keputusan memberikan bobot W preferensi sebagai berikut. W sama dengan 3554. Yang kedua, membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria sesuai dari data di atas dan hasilnya seperti pada tabel 7. Di sini terdapat kriteria C1 yaitu harga sewa kamar hotel.
C2 yaitu lokasi hotel, C3 fasilitas hotel, dan C4 kelas hotel. Dan terdapat alternatif A1 yaitu hotel A, A2 hotel B, A3 hotel C, dan A4 hotel D. Yang ketiga, membuat metrik keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria dari tabel 3.8 sesuai dari tabel 7. Yang keempat, melakukan normalisasi metrik keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ dari alternatif AI pada kriteria CJ. Rumusnya RIJ sama dengan XIJ per max I XIJ jika J adalah kriteria keuntungan benefit. Dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai XIJ memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan. Dan RIJ sama dengan min I XIJ per XIJ jika J adalah kriteria biaya kos. Dikatakan kriteria biaya apabila XIJ menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan. Pertama-tama dilakukan normalisasi matriks X berdasarkan persamaan 1 sebagai berikut. A untuk harga sewa kamar hotel, jadi R11 sama dengan 3 per max 34 3454 sama dengan 3 per 5 dan hasilnya 0,6. Di sini 3, 4, 5, 4 merupakan kolom dari X, kolom pertama dari X, dan per max kolom pertama, dan R berkelipatan 10. Jadi R11 selanjutnya R21, selanjutnya R31 dan R41. Dan yang B untuk lokasi hotel. Berikutnya yaitu kolom kedua 4511 per max kolom kedua. Selanjutnya C untuk fasilitas hotel, yaitu kolom ketiga 5441 per max kolom ketiga 5441. Dan yang terakhir D untuk kelas hotel, yaitu kolom keempat 4444 per max kolom keempat. Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ membentuk metrik ternormalisasi R. Matriks R sebagai berikut. Jadi pada hasil pertama, pada A hasil pertama ini merupakan baris pertama, dan yang B baris kedua, C baris ketiga, dan D baris keempat. Yang keenam, melakukan proses perankingan dengan menggunakan persamaan 2. Rumusnya VI yaitu ranking untuk setiap alternatif, WJ nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ nilai rating kinerja ternormalisasi. Jadi V1 sama dengan kolom pertama dari matriks R, yaitu 0,6 plus 0,8 plus 1 plus 1 dikalikan W atau bobot kriteria, yaitu 3554, dan V2 yaitu kolom kedua dikalikan bobot kriteria, yang ketiga kolom ketiga dikalikan kriteria, bobot kriteria, dan yang keempat kolom keempat dikalikan bobot kriteria. Hasil perhitungan nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI merupakan alternatif terbaik. Hasil penilaian terbesar ada pada V1 yaitu Hotel X
sehingga Hotel X layak atau dapat dijadikan alternatif dalam pemilihan hotel sebagai alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Untuk lebih jelas, lihat pada tabel 8, seperti pada tabel 8 ranking. Terdapat nama hotel, harga sewa kamar hotel, lokasi hotel, fasilitas hotel, kelas hotel, dan hasil akhir. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, adapun sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota Palembang dengan metode Simple Additive Rating yang dibangun ini dapat membantu pengunjung dalam memilih hotel yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang kedua, sistem ini juga dapat membantu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang untuk mengetahui informasi terbaru mengenai spesifikasi hotel yang ada di Kota Palembang, membantu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pengelola hotel, membantu meningkatkan pelayanan bagi pengunjung, dan membantu dalam proses pemberian laporan data hotel kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut. Dan yang ketiga, sistem ini juga memberi kemudahan bagi pihak pengelola hotel yang ada di Kota Palembang untuk berbagi informasi terbaru mengenai spesifikasi hotel mereka. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.